Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih bisa ketemu sama kalian lagi. Masih diberi kemudahan kesehatan selalu, masih bisa ngobrol sama kalian. Masih terus diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan kalian meskipun melalui video. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam untuk para subscribernya Mas Teh dimanapun kalian berada dari seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, semuanya saja Mas Teh ucapkan selamat bergabung. Dan juga salam jumpa kembali tentunya untuk teman-teman. Oke lah. Mesti minta maaf sebelumnya karena nomor handphone yang ada di Instagram atau kontak person yang di Instagram harus mesti hapus karena semakin kesini semakin bahaya. Bukan bahaya, semakin kewalahan untuk menghadapi kalian ya. Karena kalian termasuk masih banyak yang barbar. Kalian masih belum bisa memahami bagaimana keadaannya Mas Teh. Dalam kondisi Mas Teh sakit saja, kalian masih bisa minta tolong gitu loh. Masih belum bisa menahan rasa. Setidaknya kalau, oh ya orang sakit, ntar dulu deh besok teh atau apa gitu kan masih enak. Itu tahu ada foto obat, terus mengucapkan doa, ya semoga cepat sembuh Mas Teh. Tapi setelah itu di bawahnya, saya minta tolong malam ini bla 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 bla. Nah itu yang seharusnya masih di attitude-nya yang harus diperbaiki ya teman-teman ya. Jadi aku nggak masalah, cuma saya minta maaf sebelumnya kalau kontak person yang di Instagram terpaksa Mas Teh harus cut atau Mas Teh hapus. Dan satu lagi, Mas Teh minta maaf sebelumnya karena Mas Teh diberikan saran oleh beberapa teman-teman YouTuber untuk mengaktifkan mid roll-nya. Jadi mungkin kalian sempat nonton di sebelah sini titik kuning itu sebenarnya adalah iklan mid roll yang selama ini kan Mas Teh hanya tidak mengaktifkan mid roll-nya. Jadi mungkin satu video hanya mentok-mentok hanya 1 sampai 4 iklan yang terdeteksi atau bisa jadi hanya 1 dan 2 dan Mas Teh mengikuti jalur dari pihak YouTube. Akan tetapi kalau mau mendapatkan hasil yang lebih maksimal, untuk mendapatkan satu hasil yang lebih maksimal, Mas Teh harus mengaktifkan mid roll-nya. Jadi terkadang satu video bisa sampai 10 atau bahkan 20 iklan. Ya kalau memang jenengan keberatan, iklannya terlalu panjang, Mas Teh minta maaf sebelumnya. Mas Teh mengkonfirmasi saja karena mid roll-nya harus Mas Teh aktifkan karena ya sekali lagi Mas Teh juga membutuhkan sesuatu dari video ini. Jadi Mas Teh minta maaf, mohon pengertiannya. Mohon pemahamannya. Kalau merasa terganggu, lewati saja tidak masalah. Jadi titik-titik kuning yang ada di sini, yang di bawah-bawah sini nih dari sini ke sini, itu semua iklan yang disediakan oleh pihak YouTube untuk menambah penghasilannya Mas Tulus. Begitu ya teman-teman ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam untuk para subscriber Mas Teh yang selalu setia, selalu menunggu video-video yang tayang dari Mas Teh. Semoga selalu diberikan kemudahan buat kalian dari Sabang sampai Merauke, semuanya saja tanpa terkecuali ya. Yang ada di Papua, Timika, kemudian Merauke, terus Jayapura, terus yang ada di Sulawesi untuk yang di Makassar, Maros, Polewali Mandar, kemudian Manado, Ambon, terus juga di Palu, Kendari, semuanya tanpa terkecuali. Selanjutnya untuk yang ada di Pulau Sumatera, untuk yang di Medan, di Padang, kemudian Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung. Lalu untuk yang ada di Pulau Kalimantan, untuk yang di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, yang di Pontianak, di Banjarmasin, kemudian di Balikpapan, juga untuk yang ada di Bontang, ya, yang di Kalimantan. Buat Bunda Sri Atun yang punya pastel bersama keluarga besar, semoga selalu sehat, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya untuk yang ada di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, ya. Untuk yang ada di Cikarang, kemudian Karawang, terus untuk yang di Cikampek, lalu untuk yang ada di Cianjur, semuanya tanpa terkecuali, Bandung, terus yang ada di Ciamis, kemudian Majalaya, Tasikmalaya, Pangandaran, hampir lupa lagi. Terus untuk yang ada di Cirebon, kemudian Cilacap, Halo Cilacap, Tegal, dan juga untuk yang ada di
mana tuh Majenang sama Banyumas juga. Ana maning modele wong Purbalingga. Najan tuwa nanging ora kurang reka rama. Kalau di sana namanya ebek ya. Ebek ya. Ya, eling-eling sapailing Bali ya maning. Gitu-gitu ya. Itu ebek kalau nggak salah di Tegal atau pokoknya di daerah sana lah. Panginyongan orang-orang apa? Angger jenenge jere wong Jawa Tengah mbok jenenge reok atau jadilan tapi angger neng gene wong jerene wong Panginyongan ke judule ebek ya jaranan Banyumasan gitu. Jadi ya itulah kesana budaya kita ya. Lalu untuk yang ada di Semarang, kemudian Kendal, Wellery, terus untuk yang ada di Rembang ya, di Wonogiri, Sragen, Klaten, terus untuk Solo, Boyolali, Jogja, Jombang, Malang, Sidoarjo, terus Blitar, kemudian yang ada di Gresik, kemudian Ponorogo, Tulungagung, Surabaya, dan juga untuk yang ada di Banyuwangi. Sebentar yang di Indonesia tak sapa-sapa sih. Kita kemarin ada yang absen lagi. Oh iya dari Madiun ya, Madiun. Terus yang dari sorry ada yang lupa. Yang dari Tangerang. Sorry bukan Tangerang. Dari Banten. Abang siapa namanya ya? Ntar aku baca lagi. Mas Idan Padi yang punya mana? Banten ya Mas ya. Oke. Terus Mas Ihsan Hakim yang punya Magelang juga. Alhamdulillah sering disapa ya. Kemudian berlanjut untuk yang punya Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Kak Ajijat. Kemudian untuk yang ada di Singapura sudah belum? Brunei Darussalam sudah. Kemudian Taiwan, Taipei, Hong Kong udah mulai ngantuk nih gue. Jam berapa sih? 12:30 padahal ya. Tadi nggak bisa tidur, makanya aku bikin video. Aku udah bikin 2 video ya. Terus aku bikin live chat loh sama kalian tadi aku. Yang sudah aku bikin tadi mengucapkan terima kasih kepada orang-orang baik. Lalu untuk yang ada di Hong Kong, Taiwan, Taipei, kemudian Arab Saudi, Jeddah, terus Qatar, kemudian Jerman, Swiss, dan juga Los Angeles. Jedor semuanya selesai. Mas Ali Situmorang juga yang punya Jerman di sana diucapkan ya, Mbak Ngatin, terus Mbak Yani, Mbak Asri, Mas Teh, saya begini Mas Teh ya, Mas Teh. Oke, saya mau beralih sebentar sebelum kita lanjut topik hari ini. Sebenarnya kasih bisikan dulu Mas Teh, kita mau bahas apa? Jadi Mas Teh nggak nyangka tiba-tiba tadi waktu Mas Teh lagi syuting ya, Mas Teh lagi syuting. Memang kemarin si Indra sama Cerondol ini sempat menyampaikan sesuatu. Tadi malam menyampaikan sesuatu ke Mas Teh dan Mas Teh nggak berniat mengangkat itu ke topik, takutnya nanti jadi ketakutan masyarakat tersendiri ya. Karena yang dia sampaikan agak mengerikan. Terus tadi pas Mas Teh bikin live streaming buat teman-teman semua, dia duduk di situ sama si Cerondol dan dia ada yang mau disampaikan. Terus Mas Teh ajak ngobrol sebentar, mau ada apa? Ya ternyata sama. Penyampaiannya tetap itu yang disampaikan dan bahkan ada sesuatu lagi nanti yang mungkin nanti masih ceritakan. Pokoknya hari ini kita bakal cerita tentang si Indra Buntung sama si Cerondol ya. Kira-kira apa yang mereka sampaikan ke Mas Teh dan ada penyesalan apa dari si Indra ya. Sebelum kita bahas, kita bakal baca dulu yang ada di YouTube Studio. Chandra Wulaning Vianti, selalu sehat, selalu jadi orang baik. Amin. Terima kasih Mbak Chandra ya. Kemudian ada Mas Anita Puspa, caranya supaya nggak bisa dihipnotis dan dicuci otak gimana? Kadang merasa benar dan hebat padahal orang lain lihatnya konyol. Saya sendiri sampai sekarang nggak tahu cara menahan itu karena sebenarnya tidak semua orang bisa dihipnotis loh Mbak. Tidak semua orang bisa disugesti. Jadi sebenarnya pengaruh psikis yang mempengaruhi itu. Jadi kita harus berpikir positif saja, berpikir baik, terus jangan punya pikiran yang enggak, jangan sampai kosong pikiran kita supaya kita tidak gampang dihipnotis ya. Ini lagi, kolesterol normal, darah tinggi normal, darah apa tadi, asam lambung, tekanan darah agak tinggi, tekanan batin yang parah. Siapa lagi kalau bukan Pak Sam? Pokoknya kalau ada yang komentar atas nama Samsud itu berarti Pak Sam ya, hati-hati ya. Yang bener Nut, yang kuning itu iklan ya kan, gue udah bilang nih Sma, Aluma cantik iya.
gaptek banget jadi orang asik. Kalau kata Mbak Ika, aku senang banget kalau Mas Tri bilang asik. Mbak Ika sehat ya, cantik. Terus, aduh suaraku udah mulai berubah. Mae Tungtung terima kasih loh selalu menyimak. Pokoknya jempol 5 nggo Om T. Jempol 5 coy. Jempol gue mek luru si cilur tuh. Papat, enggak sampai 5 jempolnya. Kok bisa sampai 5 tuh? Jempolnya siapa sih mbok cilih, Mbak? Kemudian Mas T maaf. Iya, ini Mbak Widya, semoga selalu sehat nggih. Amin. Makasih Mbak Widya. Miyu. Maaf Mas T, kalau asam urat biasanya disebabkan ada kekelakuan dalam sikap atau prinsip. Betul. Saya sedang melawan prinsip saya sendiri soalnya Mas. Begitu. Terus Ari Johari senyum ngapa Mak? Diam-diam baik masuk YouTube nih. Tuh, kritik buat Tante Ida katanya suruh senyum. Kalau kata Bang apa coba? Nabila Syakib. Cici. Tante Ida Nabila Syakib. Nabila sakit kali flu burung. Terus ini jaga kesehatan masih tetap semangat dan jadi orang baik. Mbak Winda terima kasih. Terus Yuliantin alus pisan sugan teh tiasa Sunda bisa teh satik matiasa tuh. Ini komentar di lagu yang tadi siang Mas teh upload. Lagunya tadi kapalangnya ya. Indigo asli versus Indigo abal-abal. Temporary level indigonya loh belum dibahas, andai bisa dinilai secara statistik ya Mas, jadi ada grade-nya. Betul, tetapi indigo abal-abal dan indigo ini secara garis besar susah Mbak dibedakannya. Jadi hanya terkadang yang indigo baru ya, memang dia real indigo dan dia baru bisa beradaptasi dengan kelebihannya, dia seakan-akan belum bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi banyak proses yang mungkin hampir sama dengan indigo abal-abal ini dengan indigo yang baru atau baru beradaptasi dengan kelebihannya itu. Jadi ya nggak gampang Mbak Ika. Jadi banyak yang harus dipikirkan dan nanti bisa jadi salah karena yang dipikirkan kita itu apa, nyampainya apa gitu loh ya. Kemudian kalau kata Pak Sem nih soal feeling yang kemarin ya, feeling berasal dari kepala atau otak, tapi kalau insting berasal dari hati. Amin. Betul. Oke, Mbak Eni sudah masuk di grup lagi ya. Siap. Terus, oke, sudah semuanya ya. Oke, sebelum Mas T bahas tadi soal apa yang dilaporkan Cerondol dan si Indra, Mas T ingatkan lagi buat teman-teman, pokoknya di setiap video Mas T akan ingatkan kalau di bulan ini insya Allah Mas T akan mengumpulkan 500 nasi box. Kalau bulan-bulan kemarin Mas T hanya di 200 sampai 300 nasi box, bulan ini insya Allah 500 nasi box. Kalau memang kalian mensupport Mas T untuk mengadakan sedekah 500 nasi box ya, kurang lebih dana yang kita butuhkan antara 5 sampai 5,5 jutaan saja. Hey, kalian nggak tahu ya, rumah orang baik ini isinya orang-orang baik, orang-orang luar biasa. Jadi orang-orang yang sangat the best, orang-orang yang suka sedekah. Jadi aduh, kalau kata Mas T 5 juta untuk mencapai angka 5 juta itu sangat kecil sekali bagi orang-orang baik. Jadi teman-teman, mudah-mudahan Allah ijabah niat baik kita. Mudah-mudahan Allah ijabah niat baiknya Mas T di sini untuk menyalurkan 500 nasi box dari kalian, para subscriber yang baik hati, ya. Mas T masih menunggu sedekah dari kalian. Donasinya hanya di satu rekening saja, di rekening BRI atas nama Tulus Rianto di 2014 01005818 ada di deskripsi. Kalau sudah transfer, langsung konfirmasi ke WhatsApp ataupun ke Instagram yang ada di deskripsi juga ya. Nanti Mas T akan letakkan di situ. Terima kasih orang baik, semoga kalian mau bersedekah untuk kita lagi ya. Karena agendanya bulan ini belum. Apalagi Pak Sem masih di rumah kan. Pak Sem belum di Timika. Walah, kecil bagi Pak Sem itu. Asik. Oke, sudah sapa-sapa, sudah memberikan info. Sebelumnya Mas T mengucapkan terima kasih banyak buat mbak-mbakku, mas-masku, ibu-ibuku semuanya, Pak Sem, Mbak Bunda Sriatun, kemudian Mbak Yani, terus Mbak Ngatin, Kak Ajija, terima kasih banyak. Taufik, Nisma, terus Mas Muhammad Musinun,
kemana Mas jarang absen iki Mas kuwi. Mudah-mudahan sehat ya Mas ya. Pokoknya semuanya yang sudah selalu mensupport Mas Tulus, mensupport channel ini, menyemangati saya dengan kondisi saya. Saya lagi sakit, saya disupport, saya lagi ini, masih ini. Pokoknya semuanya saya ucapkan terima kasih banyak. Sudah memberikan semangat untuk saya, mensupport saya, terus memberikan semangat moral, material ya. Yang kirim buah, yang kirim baju, yang kirim parfum. Tapi Mas Teh minta maaf sebelumnya, kalau untuk yang kirim parfum ditahan dulu ya. Parfumnya udah banyak banget tuh parfumnya Mas Tulus. Mau buat apa nanti? Kalau mau kirim duit aja tapi di atas 200 juta ya. Mas Teh nggak terima kiriman duit. Mas Teh itu nggak terima mahar-mahar dari doanya Mas Teh. Dari yang Mas Teh kerjakan, dari yang Mas Teh bantu ke kalian, Mas Teh nggak minta mahar. Kalau mau ngasih mahar di atas 200 juta nggak apa-apa. Kalau di bawah itu mendingan nggak usah. Oke? Oke, sudah 15 menit. Salam-salam dan juga cuap-cuap yang tidak jelas tadi. Intinya hanya berterima kasih, semoga Allah yang membalas kebaikan kalian semua ya. Pokoknya yang baik-baik, yang tidak baik pun semoga Allah jadikan baik. Yang sudah baik menjadi lebih baik, dan tidak baik menjadi baik terus mengarah ke baik ya. Amin. Oke, jadi kemarin malam dengan kondisi saya yang sedang dalam kondisi tidak baik, posisi saya sedang tidak normal pikiran saya dengan kondisi yang masih seperti itu. Ya, Mas Teh kedatangan Indra, sedangkan Mas Teh jujur ya. Mas Teh jujur. Mas Teh beberapa waktu terakhir ini sama Indra masih agak kesel. Masih agak keselnya kenapa? Pengen tahu nggak kenapa aku kesel sama Indra? Nih aku buka ya. Biarin kamu denger, kamu denger ya alasannya Mas Teh marah sama kamu ya. Biar kamu tahu. Mas Teh nggak suka caranya kayak gitu. Jadi dia sempat mencuri pedangnya si Abdul. Dan si Abdul ini karena dia itu orangnya gimana ya? Dia nggak mau kalau aku tuh nanti marah. Maksudnya dia menghalangi aku untuk marah dengan sesuatu gitu loh. Dan aku kan tahu dia pulang, dia datang ke sini. Pokoknya kalau aku sakit ya maaf nih, kalau badanku lagi nggak fit nih, semua teman-temanku pada ngumpul di sini. Mau Landung, mau Trondol, Mbah Londo yang dari Jawa aja kesini terus. Terus kakeknya, bla 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 bla, semua sering main kesini. Kalau kondisi saya sedang sakit, ya, kondisi saya tidak bagus, kondisi badan saya tidak bagus, mereka tuh selalu kesini. Dan kemarin main kesini sebenarnya saya tanya dari awal, pedangmu siji ning ngendi? Yang di belakang pundakmu tuh kemana satunya? Kata dia alasannya hilang. Hilang, saya nggak bisa ngambilnya. Sebenarnya bukan tidak bisa mengambil, sebenarnya bukan tidak bisa berkelahi, hanya saja dia menghindari keributan. Dia pengen saya yang menyelesaikan gitu loh. Jadi saya kesel sama dia. Saya kesel sama dia karena dia nggak mau bilang kalau adiknya itu kan dianggapnya si Indra itu adiknya dia toh. Adiknya ngambil gitu loh. Maksudnya adiknya pengen ngambil. Nah, kalian tahu atau tidak kenapa saya marah sama si Indra? Dia belum bisa. Maksud saya itu gini loh, kalau kamu mengenali Islam, yuk kenalilah dulu. Kerjakanlah dulu baru berharaplah hadiah dari Allah. Apa nanti Allah ngasih hadiahnya apa? Kamu beriman sama dengan si Abdul sekalipun, Allah belum tentu ngasih kamu pedang-pedang sama kayak si Indra gitu loh. Saya coba kasih pemahaman ke dia. Aku nyeluk kue. Nih, dengerin. Aku tuh mentok-mentok giniin kamu sama gini loh. Aku gak pernah giniin kamu. Berarti aku masih sangat menghormati kamu. Gitu. Tahu kamu? Lek gorkon nyeklek tikilmu tak ceklek nih coklek sikilmu gue. Patah kakimu itu. Bukan berarti kamu bawa kabar-kabar. Jadi ceritanya nih, oke, dari kronologi awal ya. Dia mencuri pedangnya si Abdul karena dia pengen pakai. Tangannya luka semua guys, megang pedangnya si Abdul. Sedangnya pedangnya Abdul tuh hilang akhirnya sekarang. Hilangnya bukan karena hilang apa? Karena terkena dari darah gaibnya si Indra. Dan pedangnya tidak mau muncul. Pedangnya nggak mau, marah. Pedangnya ini juga, gimana ya? Aku nggak ngerti, nggak bisa diceritakan secara detail lah intinya ya. Pokoknya akhirnya si pedang si Abdul ini bisa kembali sih. Sudah tadi kesini maghrib udah ada, pedangnya udah kembali lagi. Cuman saya marahi dia. Kamu kenapa kalau adik kamu ngelakuin kayak gitu kamu nggak ngomong? Maksudku gitu loh. Ini nih apa ya? Makhluk kecil, songong, belagu, tapi sok tahu gitu loh. Nekat. Apa? Nggak terima kamu? Nekat gitu loh. Ya. Jengkel aku. Aku emang udah jengkel dari kemarin. Dia sempet
Aku udah kesel gitu loh. Maksudku tuh kamu tuh bola-bali Rene berkali-kali melakukan kesalahan, dia masih mau diterima dengan saya, mau diterima dengan teman-temannya di sini gitu loh. Ngapain? Katanya pengen aku mau takon balik karo wong tuane nggak gelem balik. Dia sudah tidak mau lagi bergaul dengan siluman-siluman teman-temannya dia. Maunya di sini. Saya kasih izin kamu di sini. Tapi ya ndak di sini, ndak sama saya gitu loh. Mau ketemu saya boleh, mau berteman sama saya silakan. Kok tingkah gitu loh. Itu tuh jengkel, kayak ibaratnya kita tuh ngurusin gembel, kita tuh ngurusin anjing, tapi kita digigit sama anjingnya itu. Jadi kita marah ya. Kita jengkel dengan hal itu gitu loh. Nyuri pedang saking dia tuh pengen punya pedang itu. Sudah saya jelaskan. Meskipun kamu mendekatkan diri kepada Allah, terus kamu itu beribadahnya 100% karena Allah, belum tentunya kamu dapat itu pedang gitu loh. Jadi Allah tuh sebenarnya tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau, belum tentu dikasih sama Allah. Tapi kalau apa yang kita butuhkan, insya Allah Allah kasih ke kita. Karena itu sesuai dengan kemampuan kita. Apa sih kelebihan si Abdul, apa sih kelebihan dia gitu loh. Lah dia aja orangnya congkak kok. Kalau ganteng tak akui, ganteng, gagah, pakai udeng wes kayak pendekar zaman biyen wes. Kalau toh dia manusia pasti banyak yang suka. Cuman kelakuannya, cuma sifatnya yang nggak bisa ditolerir gitu loh. Mau gini, cara ibarat orang tuh gini, dia mau ikut undian buat dapetin hadiah, tapi dia nggak mau ikutin prosesnya, ya nggak bisa. Harusnya kamu mengikuti prosesnya terlebih dahulu, baru kamu dapat hadiahnya kan gitu. Nah, oke. Setelah pedang itu diambil dan pedangnya sudah kembali, saya marah sama Abdul, saya marah sama Indra. Semua saya marahin. Kan Topik tahu. Kenapa Topik kemarin kamu main ke sini, Mas Tulus marah-marah. Tuh si Topik saksinya. Aku nggak pernah bilang-bilang kata-kata jelek kalau nggak dipancing. Tapi itu tuh dikit-dikit aku marah, dikit-dikit aku marah. Jadi aku kalau lagi kayak gitu tuh aku lagi bete, sebenarnya lagi jengkel sama orang. Tapi sayangnya itu orang yang tak jengkelin. Wes kepala aku ngenyut, ya kan? Mereka nyari masalah, aku jengkel sama dua-duanya. Maksudku tuh kalau memang kamu, itu kan hak kamu toh. Ketika kamu diambil ya kamu tahu kamu ini, dan dia tuh emang disengaja sama si Abdul. Abdul tuh sengaja buat ngetes si Indra gitu loh. Bukan berarti dia nggak bisa ngalangin apanya diambil, enggak. Cuman saya nggak sukanya kenapa dia nggak bilang. Kenapa dia nggak, maksudku gini loh. Ini kan bocah kan songong, bocah gigi songong. Ini nih gede badannya aja guys. Umurnya baru 170-an toh kamu. Umurnya baru 170 tahun. Lah Abdul ki wis umurnya ribuan tahun. Jauh gitu loh. Masih sangat jauh. Jadi dia tuh harusnya lebih menghargai si Abdul. Abdul ini cuma wongnya malas ngomong. Abdul tuh kalau udah begini nih, berdiri begini, ya begini aja. Kalau nggak ditanya nggak jawab. Itu loh Abdul. Jadi aku nggak suka sama sifatnya yang kayak gitu itu. Dia itu aku cuma ngetes doang mas teh. Dia ngerti ya aku marah sama dia, jadi dia nggak main-main. Dari tadi maghrib kesini tak lihat, ingetin aku minum obat. Mangan kalau minum obat wes pergi lagi. Sekono minggat toh. Aku lagi marah sama dia. Aku lagi jengkel. Kalau aku tuh sistemnya begini. Aku mendidik orang, wes tak omongi, kena tak omongi, yo syukur nggak kena tak omongi, wes tak jarke gitu loh kalau aku tuh. Ujuk-ujuk datang tadi malam sama Cerondol. Ini Cerondol ini ceritanya lagi bantuin biarin tak sembelet agak rendang kemari-mari. Datang bantuin si Indra buat ngobrol sama aku. Cobalah ngeramal lah segala macam, menyampaikan sebuah pesan. Nah, ini pesannya juga penting. Ini pesannya juga siapa tahu pesan dari Indra sama si Cerondol ini juga bermanfaat buat kita. Nanti kita simak pesannya ya, supaya nanti kita juga mengetahui apa yang ya mungkin saja ini sebuah pelajaran di kedepan supaya kita lebih berhati-hati. Bukan berarti kita mempercayai ramalannya, tapi kita juga perlu waspada dengan apa yang dia katakan. Karena menurut saya secara garis besar pandangan gaib saya pun hampir sama dengan apa yang dia katakan gitu loh teman-teman. Jadi nanti kita akan datang ke sini tengah malam. Saya lagi ngenyut, kepala saya lagi sakit, habis minum obat. Yang kemarin saya ke mana? Klinik yang pertama ya. Sebelum ini Indra datang ke saya ini sebelum si Taufik datang ya. Indra datang ke saya sebelum Taufik datang. Datang ke juk. Dasku ngenyut, aku mumet sirahku, ya aku mulai bengi. Teko ki mek apa? Tekluk dora gelem ngomong. Ibarat kata tuh, aku di sini nih, dia jalan ke sana, ke dapur, balik lagi ke depan, balik lagi ke dapur. Kan aku enek ya. Lu tuh ngapain? Sama si Landung juga tuh. Wong isik ngantuk, aku serasa turun dasku ngeliyang. Kok ngerti-ngerti ceplok.
di atas. Kan kita tuh kaget. Ular segede alaihim kayak gitu ngelata-ngelata di atas dinding tidur kita, kan kita kaget ya. Kadang-kadang gimana sih, mereka ini karena usianya masih sangat muda ya, jadi masih belum mengerti tata krama gitu loh. Tata krama di dunia mereka tuh juga perlu. Ya bagi mereka biasa aja. Mereka nggak merasa mereka ngelakuin salah, karena ya buat mereka tuh udah biasa. Cuma kan sekali lagi aku manusia, aku tuh manusia loh, aku tuh bukan jin. Yang aku juga takut ketika mereka tiba-tiba nyonol gitu kan, aku takut, bukan takut, kaget. Lagi tidur dan anak, Allah Akbar, kan kita jadi kaget, kebangun akhirnya. Terganggu gitu loh. Tapi kalau si Landung, kalau mataku udah melotot, dia tahu aku marah. Dia diem, dia nggak ingin lagi. Cuman ya besok kayak gitu lagi, sering banget loh itu kelakuan Landung itu. Tiba-tiba lagi siaran, lagi bikin vlog, serep lewat. Mungkin ada beberapa subscriber yang berkomentar, Mas Tulus di belakangnya ada ular lewat. Lewatin badannya Mas Teh. Ya Mas Teh diem aja. Wes emang kelakuannya kayak ngono bocah iki. Kembali ke si Cerondol sama si Indra. Setelah indak-indik di depan, aku tak tanya, "Hei, kowe wong iki dorong apa?" Kowe ngerti aku sing mriyang ta? Arep ngopo kowe, Doan? Gak apa-apa katanya. Aku cuma pengen jengukin kamu lagi sakit. Ujung-ujungnya ngomong ini. Besok periksa kolesterol telur. Besok periksa yang lain-lain. Dia nggak bilang kolesterol sebenarnya, tapi besok harus ada yang kamu periksa di dalam, kata dia gitu kan. Emang kenapa? Aku dari mana? Kayak gituin. Aku kan nggak kemana-mana. Aku di rumah. Enggak, tapi kan kamu habis layat. Kamu habis datang rumahnya si Olin. Dia tahu, karena si Landung sama si Cerondol ikut. Oke, makanya aku bisa cek darah, gula darah segala macam kan. Aku takut ada virus kan, ada corona segala macam. Aku sempat periksa juga. Sebenarnya tak ikutin apa kata dia itu. Cuma kan ujung-ujungnya dia yang ngomen gini. Kenapa kamu tiba-tiba ngingetin saya dalam hal kayak gini? Saya kumpul sama orang juga nggak banyak. Jadi saya datangnya udah sore ya guys. Jadi saya nggak ketemu sama orang takziah, cuma ketemu sama bapaknya Olin, mamanya, sama kakaknya udah. Nggak banyak orang yang aku temuin di situ loh gitu. Jadi dia sampai ngomong begitu. Saya rasa emang cuma buat alasan dia aja, buat ngebahas itu. Saya tanya, emang ada apa? Aku dapat kabar dari Simbok Sopo gitu dia ceritanya, nggak ngerti aku juga. Simbok Woro katanya kalau ngomong tuh. Jadi di alam gaib itu ada yang suka menyebarkan berita namanya Simbok Woro, siapa gitu ya. Aku nggak terlalu paham sih. Aku sering dengar namanya dia, tapi aku sih nggak ini. Dia itu loh yang kadang-kadang menyesatkan peramal, tapi kadang-kadang ada benernya juga. Nah si Indra ini cerita, jadi ada apa emangnya Indra tak gituin. Jare Simbok Woro iki arep enek tambahan meneh. Paham ya tambahan maksudnya. Jadi aku sih beberapa hari yang lalu sempat merasakan memang iya betul. Saya lihat akan ada tambahan daya. Paham maksudnya. Jadi virus ini akan ditambahi dengan daya baru, akan ditambahi dengan daya yang baru, dengan isi yang baru. Tadinya misalnya satu virus isinya 10, diisi 20 dengan kecenderungan lebih berbahaya lagi. Lebih mudah tertular, lebih mudah untuk apa sih kalau bahasa itu diafiliasi. Mereka akan ditambah lagi. Jadi kalau bahasanya Abdul cuma begitu, bahasanya Abdul. Bacanya si Indra cuma begitu. Mereka ditambah lagi isinya, ditambah daya, ditambah casnya. Kalau ibarat kata tuh handphone yang tadinya 3.000 mah dibikin 4.000 mah. Dan ini akan lebih berbahaya lagi. Terus dia yang ngoceh lagi. Nanti di setiap pelosok akan ada letupan-letupan gunung berapi tanganone. Pokoknya letupan-letupan tapi tidak ada hubungan dengan gunung. Nah, ini yang perlu kita waspada, kita perlu hati-hati karena siapa tahu ada betulnya. Siapa tahu ya, kita jangan meyakini. Wes, jadi nanti akan ada letupan-letupan di setiap sudut. Jebret. Sudah saya iya-iyakan aja. Ya wes, kono lu ngakar turu. Oke. Sekali-kali gue mlebu awas. Jadi saya tuh sangat menghargai mereka. Kenapa? Ketika saya bilang, saya mau tidur, saya nggak mau diganggu. Kamu jangan masuk rumah. Ya mereka sampai subuh, sampai aku bangun di depan rumah, nggak mau masuk rumah. Itulah hebatnya mereka. Mereka itu tepat janji. Bangsa jin itu tepat janji. Daripada pejabat-pejabat daerah yang ujung-ujungnya cuma korupsi, nanti jalannya dibangun. Mendingan mereka itu loh. Mendingan benar-benar mereka yang perlu diacungi jempol. Ya sampai aku turu, sampai aku tangi gak ada yang wani mlebu. Aku yo ning jero turu dhewe. Kalau aku kayak gitu.
Teman-temanku sendiri tapi. Cuman kalau si Murni itu kadang-kadang yang nyebelin tuh si Murni itu loh. Kadang begini persis begini nih. Apa nggak kaget? Mukanya hitam, matanya hitam. Orang datang kalau datang dengan bentuk yang dia masih anak kecil bagus sih nggak apa-apa. Kadang-kadang yang jelek gitu. Kayak gitu. Kan nggak enak dilihatnya ya, kita lagi ngantuk-ngantuk tidur. Aduh, udah jam 1 kurang dikit lagi ya, waktunya Mas Teh istirahat. Kita ulas lagi tadi. Jadi intinya ini adalah mungkin bisa dikatakan ramalan dari bangsa jin ya. Kita tidak boleh mempercayai itu, kita tidak boleh meyakini itu. Kita lihat saja nanti. Kita lihat nanti pasti akan ada beritanya ya. Ada berita mungkin benar atau tidak kalau coronanya akan semakin parah ya, atau hanya ditambah dayanya, itu maksudnya apa lebih gampang menular. Nah itu juga kita nggak pernah tahu ya. Nanti kita nilai saja, kita lihat saja dari apa yang Mas Teh sampaikan hari ini. Kira-kira betulkah akan ada kabar seperti itu? Betulkah akan ada tambahan daya atau diafiliasi oleh virus baru yang membuat mereka semakin tidak bagus atau semakin menjadi begini begitu ya. Kita akan cari tahu nanti, kita tunggu saja waktunya. Semoga kalau toh memang apa yang mereka sampaikan itu betul, semoga Allah memberikan kesempatan kita, memberikan kesempatan dalam hal ini untuk tidak terjadi apa yang mereka katakan, ya, apa yang mereka sampaikan, ya, apa yang mereka celotehkan ke kita. Semoga ini bukan sesuatu kebenaran, semoga ini bukan sesuatu yang bisa saja terjadi dan mungkin saja terjadi di Indonesia, karena saya sempat membaca kalau di Indonesia semakin naik terus kasusnya, dan ketika si Indra bilang pun, sebelum Indra bilang pun saya sudah mendapatkan gambaran kalau akan ada hantaman yang lebih besar lagi, tetapi secara lebih halus lagi. Jadi kalau menurut pandangan Mas Teh ini virus akan dibuat lebih halus, lebih kecil, istilahnya lebih kecil packagingnya, tapi lebih dahsyat kenanya, lebih gampang kenanya. Nah itu tebakannya Mas Teh, belum tentu betul karena ya sama saja itu ramalan. Jadi jangan dipercaya. Kita berdoa bersama-sama sama Allah, mudah-mudahan apa yang Mas Teh lihat dan yang Indra sampaikan semoga tidak betul. Semoga tidak betul dan semoga Allah merubah skenario-skenario yang sudah mereka sampaikan ini menjadi baik lagi. Amin. Lalu untuk letupan-letupan kecil yang terjadi tapi bukan gunung berapi. Nah ini yang Mas Teh sendiri nggak paham. Mas Teh nggak tahu maksudnya apa, ya? Maksudnya opo dari tanah atau dari laut atau dari apa atau ledakan atau apa, Mas Teh nggak tahu. Mereka hanya mengatakan akan ada letupan-letupan kecil di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Beberapa daerah kecil, terpencil tapi ya, daerah terpencil. Berarti kan maksudnya mungkin pelosok. Kalau di Jakarta mungkin bisa di Bekasi, kalau di Jawa mungkin daerah mana, kan jadi agak pelosok ya, agak pinggir-pinggiran. Nah, kita cari tahu saja nanti, kita buktikan apakah betul apa yang mereka sampaikan. Mudah-mudahan kita berdoa lagi, semoga yang mereka sampaikan adalah salah. Dan semoga tidak menyebabkan korban jiwa. Karena saya sudah melihat di dalam tanah ini ada beberapa yang bergeliat. Jadi kalau pikiran saya sih mungkin paling mentok-mentok, kalau dari dalam tanah bergeliat, yang Mas Teh lihat bergeliat ini sepertinya mentok-mentok paling kalau zaman dulu Mas Teh tahu gempa bumi dan gunung meletus, hanya itu saja. Tetapi ketika si Cerondol dan si Indra bilang kalau mau ada letupan-letupan kecil di setiap sudut, letupan kecil kayaknya nggak mungkin deh gitu loh. Karena kalau zaman dulu Mas Teh kalau sudah melihat namanya Nogo Bumi udah mulai, ya aku ngomong dah akhirnya mulutku, astagfirullahaladzim. Jadi kalau di dalam perut bumi itu sudah bergeliat, mentok-mentok kalau nggak gempa, bumi bergeser sama letusan gunung berapi. Jadi kalau misalnya ini saya melihat di perut bumi ini sudah mulai ada yang bergeliat, tapi tidak separah yang waktu banyak gempa bumi, banyak gunung meletus. Jadi ada beberapa gejolak di dalam perut bumi ini, tapi tidak terlalu parah. Makanya Mas Teh sempat terkoneksi dengan pikiran dia kalau nanti akan ada letupan-letupan kecil. Apa mungkin karena gejolaknya tidak terlalu besar, akhirnya letupannya kecil. Nah, misalnya itu bukan gunung, apa itu loh pertanyaannya. Saya sempat tanya sama dia, apakah gunung berapi? Tidak, bukan. Nah, ini yang perlu saya cari tahu. Dan mudah-mudahan semoga Allah mematahkan apa yang mereka sampaikan ke kita ya. Ini bukan untuk dipercaya, tapi ini adalah untuk sebagai evaluasi saja. Semoga kita menjadi lebih baik lagi dan kita lihat aja nanti.
benarkah di beberapa daerah akan ada letupan atau semburan atau apa kita nggak pernah tahu. Semoga nanti Allah menjauhkan kita dari musibah ya. Kita selalu berdoa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan lindungi Indonesia ini, segera pergikan atau usir virus corona dari kita. Kemudian semoga Allah segera mengangkat beberapa musibah atau menjauhkan kami dari bala, kita semua dari bala, khususnya yang subscribe channel ini, yang lagi nonton video ini. Semoga Allah menjauhkan kita dari musibah. Amin. Oke, sepertinya sudah cukup lama sekali Mas T siaran tadi 1 jam. Terus bikin vlog yang pertama itu 30 menitan. Ini sudah 30 menit juga. Berarti sudah ya, Mas T sudah ngoceh 2 jam dari jam 10. Dari jam 11 tadi Mas T jawab ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung. Insya Allah nih tayangnya besok karena syutingnya malam. Masih ucapkan selamat malam, selamat beristirahat untuk yang sudah menonton malam. Untuk yang lagi nonton siang, ya selamat pagi, siang, sore, dan juga malam ya. Semoga selalu berkah. Terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe. Untuk yang belum, minta supportnya buat di subscribe, di like, dan juga di komen. Kalau misalnya suka, silahkan di share, di like. Terus yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Untuk yang belum, ayo supportnya buat di subscribe ya. Kalau mau kenal sama Mas T, punya pertanyaan, punya curhatan, punya komplain, punya kritik dan saran, boleh langsung klik di kolom komentar atau bisa bergabung melalui DM di Instagram di bigtulus_bp2, nanti Mas T taruh di deskripsi. Dan satu lagi, sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman yang ingin bersedekah, di bulan ini insya Allah Big Tulus Official akan menyalurkan 500 box nasi box yang akan kita bagikan ke berbagai macam lapisan masyarakat. Jadi teman-teman yang ingin bergabung, nanti boleh lagi, silahkan ditunggu dan nomor rekeningnya ada di deskripsi ya. Mas T mohon pamit ya, Mas T udah 2 jam ngeromet-ngeromet, Mas T ngantuk, Mas T capek. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Selamat istirahat, sampai jumpa, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sampai jumpa orang baik. Terima kasih ya orang baik, selalu support aku. Semoga Allah sehatkan badan kalian, semoga Allah panjangkan umur kalian. Amin.